Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita untuk pemrograman dengan bahasa Go ya atau Golang. Nah, jadi seperti kita bahas pada video sebelumnya, kita akan membuat aplikasi. Sebagai contoh, aplikasi yang kita buat adalah aplikasi e-wallet. Jadi di situ nanti akan menampilkan saldo untuk masing-masing user, kemudian nanti juga ada API yang kita sediakan untuk melakukan top up, kemudian melakukan purchase dan payment, kemudian juga nanti ada aplikasi atau tampilan HTML atau tampilan web yang nanti dia menampilkan mutasi dari transaksi. Jadi dari aplikasi ini nanti kita akan belajar tentang access database, kemudian kita juga nanti akan mengeksplor tentang membuat mengenerate halaman web HTML, kemudian juga mengakses aplikasi kita melalui REST API. Oke, ikuti terus videonya. Sebelum kita memulai project ini, jadi kita membuat aplikasi web ya. Jadi saya mencari-cari referensi di internet bagaimana best practice-nya dalam membuat aplikasi dengan menggunakan Golang gitu ya. Nah, kemudian ketemulah beberapa framework ya, yaitu diantaranya misalnya ada yang namanya Gin ya, Gin Golang. Nah, di sini. Kemudian ada juga yang namanya Qi ya. Nah, Qi framework gini. Kemudian ada beberapa framework yang lain gitu. Nah, kemudian ada juga ini Gorilla ya, Gorilla Mux. Nah, gitu. Jadi ternyata setelah saya nonton banyak YouTube, kemudian artikel gitu ya, ternyata komunitas di Golang sendiri dia agak kurang antusias dengan penggunaan framework gitu, karena alasannya adalah si Golang ini bahasa yang ringan, kemudian sederhana gitu ya, sehingga kalau kita tambahin dengan framework macam-macam malah jadi bloated dan akhirnya menjadi seperti Node.js, Java, PHP dan bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Nah, berangkat dari background programmer Java, kita di Java itu sangat dimanjakan oleh framework Spring Boot ya. Kemudian kalau flashback lagi ke belakang, di awal-awal Java dulu menjadi aplikasi web ya, kalau nggak salah itu di tahun 2004-an ya, 2003-2004 itu Java memang dia baru naik daun sebagai pemrograman untuk web ya. Pada waktu dulu ada Python, kemudian Perl gitu ya, kemudian kadang-kadang Ruby juga masih sedikit gitu, mayoritas adalah PHP. Nah, Java ini karena dia bisa membuat aplikasi web, kemudian bermunculanlah banyak framework ya. Itu framework banyak sekali dulu di Java, sehingga kita bingung memilih mana-mana yang paling bagus gitu. Jadi ada zaman dulu itu ada Tapestry, ada Struts, ada Webwork namanya gitu ya. Kemudian juga untuk akses database itu banyak juga, ada Ibatis, kemudian ada JDO, kemudian ada macam-macam gitu ya. Nah, jadi saking banyaknya framework, jadi langkah pertama pada waktu kita mau membuat project adalah kita pilih dulu kita mau pakai framework yang mana nih, atau pakai library yang mana gitu ya, karena saking banyaknya framework ya. Nah, demikian juga waktu kita misalnya mau membuat aplikasi JavaScript misalnya. Nah, zaman sekarang itu untuk di front end kita bisa memilih misalnya apakah kita pakai Angular, apakah kita pakai Vue.js, apakah kita pakai React gitu ya. Nah, jadi di situ kita ada keputusan awal yang harus kita ambil gitu. Demikian juga misalnya kita sudah memutuskan pakai React misalnya ya. Nah, di dalam React itu sendiri juga banyak komponen-komponennya yang kita harus pilih-pilih lagi. Routernya mau pakai apa, state management yang pakai apa dan sebagainya. Jadi dalam membuat aplikasi di bahasa-bahasa yang lain tersebut, kita memang biasanya ya umumnya menggunakan framework ya. Dan memang kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita projectnya cuma satu, kita nggak pakai framework juga nggak masalah gitu. Tapi ya sebetulnya masalah juga ya. Tapi kalau misalnya project kita sudah banyak, misalnya banyak itu seperti apa ya? Sebagai gambaran, kita kalau sedang ramai itu di RTVC itu kita bisa start 3 sampai 4 project dalam 1 bulan gitu ya, kalau lagi rame gitu. Dan kemudian kalau setiap project misalnya rata-rata 3 bulan selesai, maka nanti kita start project baru lagi, maka
proyeknya akan banyak sekali gitu ya. Dalam 1 tahun mungkin bisa sampai puluhan proyek yang kita kerjakan. Nah, kemudian juga waktu dulu, sebelum di RTBC, di Barikem, itu lebih banyak lagi proyeknya. Jadi dalam satu waktu, itu bisa sampai, puluhan atau, ratusan proyek yang dia jalan bareng gitu. Sehingga kalau kita tidak punya aturan, atau kita tidak punya kesepakatan bagaimana menstruktur, proyek kita, nah itu pasti akan chaos ya, akan kacau gitu. Nah, bahkan kalau kita mengerjakan proyek sendiri aja, itu kalau kita kerjakan satu proyek selesai gitu ya, kemudian kita deliver ke klien. Nah, kemudian misalnya, beberapa bulan kemudian dia kemudian datang lagi meminta, penambahan fitur atau perbaikan bug gitu ya. Kalau kita, antar proyek, struktur foldernya beda, teknologi stack-nya beda, nah itu tentu kita akan kesulitan untuk me-maintain proyek tersebut gitu. Nah, jadi memang saya terbiasa dari dulu selalu menggunakan framework ya, untuk alasan kemudahan maintenance dan juga, supaya lebih cepat dalam membaca, memahami, project gitu. Karena, jangankan kode yang ditulis orang lain, kode yang kita tulis sendiri aja, kalau disuruh baca lagi, 3 atau, 5 bulan ke depan, ya itu belum tentu kita bisa langsung memahaminya gitu. Kalau kita, itu padahal kita sendiri yang tulis ya, apalagi kalau antar project strukturnya beda-beda gitu. Nah, jadi singkat cerita setelah saya browsing-browsing ternyata di Golang ini juga dia, jangankan framework ya, struktur folder sendiri juga itu tidak ada yang standar gitu ya. Bahkan, kalau kita cari misalnya, folder standar folder structure ya, di sini, ada sebetulnya standar folder structure Golang gitu ya. Nah, di sini ada nih, standard Go layout gitu ya. Nah, ini ada reponya ya, walaupun namanya standar, tapi di sini ternyata juga banyak diprotes orang karena ini, katanya bukan rilis resmi dari Golang ya. Ya sebetulnya resmi atau tidak resmi ya sebenarnya tidak masalah juga, yang penting dia dia konsisten gitu ya. Tapi ini juga banyak banyak yang menentang. Jadi intinya ini saya seolah-olah balik lagi ke zaman-zaman grup PHP dulu ya. Grup PHP juga sampai sekarang kadang-kadang ada aja yang masih memperdebatkan native atau pakai framework, kemudian bagaimana struktur folder yang, terbaik gitu. Padahal ya udah pakai Laravel aja kan udah selesai sih, nggak usah bingung-bingung mikirin ginian lagi. Nah, tapi anyway beginilah kondisinya. Jadi di Golang kita tidak ada belum mengerucut lah. Kalau tidak ada mungkin karena zaman dulu juga di Java, di JavaScript, kemudian di PHP juga tidak ada ya orang suka-sukanya sendiri gitu ya. Sampai kita dulu punya dokumen standar project structure atau coding convention yang kita berlakukan di dalam perusahaan untuk menyeragamkan itu gitu. Nah, tapi makin ke sini misalnya contohnya, begitu kita misalnya sudah standarisasi pakai Laravel, ya sudah kan berarti semua project strukturnya ngikut struktur, Laravel. Atau kalau kita pakai Spring Boot, ya sudah semuanya strukturnya Spring Boot gitu kan. Nah, jadi sudah tidak menjadi perdebatan lagi gitu. Nah, kalau di Go sepertinya karena dia juga masih muda umurnya, hal tersebut masih menjadi pro kontra di dalam komunitasnya sendiri gitu. Jadi ini ya, terus terang buat saya menjadi nostalgia ya, ke masa lalu gitu ya. Kita berdebat mengenai masalah standarisasi dan itu ya mungkin kalau di Java, era-era 2004 ya, jadi 20 tahun yang lalu. Sedangkan kalau di PHP mungkin ya begitu mulai, ada Laravel CI, Y gitu ya. Jadi ya kira-kira 10 tahunan yang lalu gitu. Nah, jadi anyway beginilah kondisinya di Golang ya. Oke. Nah, di sini ada standar project layout, tapi juga di sini ada banyak yang memprotesnya ya bahwa ini jangan pakai istilah standar karena ini bukan standar dari developer core-nya Golang gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita baca dan kita bisa ikuti, bisa tidak, ya bebas aja gitu ya. Nah, di sini dia menyarankan kalau misalnya kita bikin API, maka kita bikin folder API, nanti source code-nya, spec-nya ditaruh di sini ya. Kemudian ada web, ini untuk static web asset, misalnya image, kemudian JS ya, kemudian CSS, nah kita taruh sini. Kemudian ada konfigurasi, init, script ya, dan lain-lain. Nah, kemudian aplikasi kita itu kita taruh
di folder internal biasanya kalau yang seperti ini setelah saya baca-baca ya, ini internal. Jadi kode kita yang tidak untuk dipakai di project lain kita taruh di internal gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau bikin library nanti beda lagi strukturnya gitu. Nah, kemudian ada juga yang bikin ini membandingkan beberapa struktur folder ya di Ayub Zulfikar ini dia bikin. Jadi di sini ada CMD, kemudian di sini kalau runnernya atau main classnya di sini, kemudian dari internal nanti coding kita ada di sini, kemudian ada package dan lain-lain. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian di sini ada flat structure, kemudian ada ini macam-macam ya. Jadi ada kalau kita mengikuti clean arsitektur maka strukturnya gini, kalau mau modular seperti ini gitu ya. Nah, jadi kemudian di sini apa ya? Nah, kemudian ada juga yang bikin ini Go Standard Project Layout ya. Ini GitHub-nya. Dia bilang di sini ini sebetulnya adalah sindiran ya. Jadi dia bikin struktur folder yang nggak ada apa-apa, isinya readme, go mod, kemudian git ignore gitu ya, nggak ada apa-apa. Dia bilang tadinya ini sebagai joke ya, karena ya ini dia termasuk yang berpendapat ya udah nggak usah diatur-atur gitu ya struktur folder gitu. Nah, tapi di sini dia punya beberapa argumen yang cukup bagus gitu ya. Katanya dia main package di root aja gitu ya. Jadi tidak usah dibikin subfolder gitu. Kemudian internal nggak usah katanya karena kita tidak membuat aplikasi atau library yang akan dikonsum orang lain. Ini kan aplikasi standalone dan kemudian kita run ya udah gitu ya. Maka ngapain dibedain internal gitu ya. Nah, kemudian PKG atau package ini juga nggak usah katanya, langsung aja taruh di root gitu ya. Util nggak usah gitu ya. Nah, kemudian buat mereka yang berargumen mengikuti standar foldernya Kubernetes, kata dia jangan, karena itu bukan referensi ya, karena Kubernetes itu katanya mulainya dulu Java Project, kemudian dikonversi menjadi Golang. Nah, saya tidak terlalu paham struktur atau asal-usulnya si Kubernetes ya, jadi saya nggak komen masalah ini. Kemudian katanya kalau kebanyakan import itu tandanya kebanyakan package ya, jadi gabungin aja gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya banyak ini ya, banyak jadi ya anyway kalau gitu ya kita akan mulai dengan nggak usah pakai folder-folderan, kemudian nanti kita akan mulai dari situ gitu. Nah, kemudian mengenai kalau framework tidak pakai ya, berarti kan struktur folder kita tentukan sendiri. Strukturnya juga menurut artikel-artikel ini ya bebas saja gitu, jangan diatur-atur. Oke lah, kita ngikut ya. Atau kalau mau ya sebenarnya kita bisa ikut ini juga sih ya. Atau yang ini ya. Mana yang ini ya. Pilih salah satu gitu. Nah, kemudian framework nggak pakai, sekarang library pakai apa gitu ya. Nah, library itu dipakainya buat apa ya? Untuk aplikasi web biasanya kita pakai framework atau pakai library itu untuk yang pertama adalah masalah routing ya. Masalah routing. Jadi kalau ada request, HTTP request misalnya di sini misalnya kalau kita bikin rancangan aplikasi e-walletnya ya. Nah, di sini misalnya get ini kode programnya apa gitu ya. Kemudian request post ke URL ini dia ngapain gitu. Kemudian yang mana menampilkan HTML, yang mana keluarin JSON. Nah, itu kan dihandle oleh metode-metode yang berbeda. Kemudian di sini berarti harus ada suatu mekanisme untuk mengarahkan si URL ini ke kode program yang akan menghandle-nya gitu ya. Entah di function terpisah atau file terpisah. Nah, itu nanti diatur oleh si kode program ini. Dan biasanya ini kita sebut dengan istilah routing ya. Routing ini di semua framework ada ya, kayak di Spring Framework ada, kemudian di Vue.js ada ya, di React.js juga ada dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat tutorial di internet biasanya orang-orang menggunakan ini namanya Gorilla Mux ya. Gorilla Mux adalah powerful HTTP router dan URL matcher untuk membuat aplikasi web dengan Go ya. Dia bilang seperti itu.
Nah, gini. Jadi kalau pengen tahu maksudnya, nah seperti ini ya. Jadi URL ini nanti yang menghandle function mana, URL ini yang menghandle function mana gitu kan. Seperti itu. Nah, tapi ternyata setelah saya browsing-browsing lagi, nonton YouTube lagi, nah ternyata ada update di No More Gorilla Mux misalnya ya. Mux Golang Java 1 titik berapa sih sekarang, kita coba ya. Go main version, Go version nih 22 ya, 1.22. Nah gini, nah di sini ada diskusi di Reddit ya, atau ini artikel say goodbye to Chi, Fiber and Gorilla with Golang 122. Nah jadi dia bilang di sini sejak versi 122 maka si Golang ini dia menyertakan fitur untuk routing. Nah jadi ini contoh kode programnya. Di sini ada ini yang zaman dulu ya, zaman dulu. Nah jadi URL ini maka kita tulis seperti ini gitu kan. Nah apalagi kalau ada pathnya, kalau ada path variabel nih seperti ini maka dia jadi ribet gitu ya. Nah tapi di sejak versi 1.2.22 maka sudah disediakan fiturnya sehingga kita dengan mudah bisa mengambil path variabel, kemudian kemudian request param gitu ya dan lain-lain, juga bisa melakukan routing sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan library gitu ya. Nah, seperti ini. Di sini dia juga bisa ada middleware ya. Middleware itu kalau di Java itu bilangnya interceptor. Jadi misalnya kita mau intercept HTTP request-nya, kemudian misalnya kita mau kasih authentication atau mungkin kita mau ngecek token atau session ID gitu ya. Kemudian misalnya responsnya mau kita dekorasi gitu, kasih header footer atau kita kompres gitu. Nah, itu namanya interceptor kalau di Spring Framework. Nah, di sini namanya middleware gitu ya. Nah, middleware itu juga sudah disupport di Golang 1.22 gitu. Nah, jadi banyak yang berargumen kita tidak perlu lagi menggunakan Gorilla Mux, kemudian Chi, kemudian Fiber dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi ya. Nah, jadi kita tidak jadi pakai Gin, tidak pakai Chi, tidak pakai Gorilla ya. Nah, jadi kita nanti akan coba bikin pakai library standarnya si Golang aja, bawaannya dia apa adanya gitu. Nah, untuk mengeluarkan halaman HTML ya, halaman HTML itu ya tentunya kita harus punya template ya, template supaya nanti kode programnya tidak gabung antara kode program dengan kode HTML gitu. Nah, jadi di sini saya masih belum ketemu yang pastinya pakai apa. Jadi bisa jadi kita menggunakan library namanya TMPL ya. Nah, ini TMPL Go. Nah, di sini ini ya. Nah, jadi ada library namanya TMPL. Ini untuk merender HTML nih seperti ini ya. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa taruh variabel di dalam template HTML, kemudian nanti bisa diisi gitu ya. Kalau di Spring Boot mungkin seperti TimeLift ya. Kalau di Laravel Blade ya kalau nggak salah ya, Laravel Blade. Nah gini. Nah ya Blade template ya. Nah jadi ini library template ya. Ini tapi saya masih belum memutuskan ya, karena si Golang sendiri dia juga punya HTML template ya. Nah, di sini dia punya text template dan HTML template gitu. Nah, ini sudah ada bawaan dari aplikasinya, dari standar library. Jadi mungkin kita nanti akan pakai ini aja gitu. Jadi ini untuk urusan template saya masih belum memutuskan. Nanti kita akan coba aja bagaimana pakai TMPL tadi atau kita pakai standar gitu ya. Nah, ini nanti aja. Kemudian jadi ini belum kita putuskan, kita pakainya nanti aja. Kemudian untuk akses database ya. Nah, kita coba googling lagi, Google Golang database. Oke, database migration dulu boleh. Nah, database migration ini ada beberapa opsi ya, beberapa opsi. Jadi gini, ini saya berusaha menggunakan maksudnya
walaupun nanti kode programnya menggunakan idiomnya Go, artinya kita stylenya itu stylenya Golang ya. Kemudian sebisa mungkin kultur programmingnya kita ikuti, seperti tadi folder struktur nggak usah bikin, ya udah oke kita nggak bikin. Kemudian nggak usah pakai framework, oke kita nggak pakai framework gitu ya. Tapi secara kelengkapan dan workflow management saya tetap mau pakai yang biasa kita gunakan gitu ya, secara komplit. Jadi misalnya untuk mengubah skema database di production ya kita tentunya pakai database migration tools gitu ya. Kemudian untuk nanti misalnya untuk automation misalnya pakai DevOps ya, tentunya kita ada build, kemudian mungkin kita bikin Docker image ya dan lain-lain. Kemudian kita juga nanti akan coba juga untuk automated testingnya, unit test bagaimana, kemudian integration testing seperti apa gitu ya. Jadi tetap praktek-praktek software engineering yang biasanya saya berencana tetap akan menggunakan gitu. Tapi dalam membuat aplikasi sendiri ya kita menggunakan stylenya si Golang atau istilah kerennya idiomatic ya. Jadi idiomatic kita menggunakan idiom atau kesepakatan-kesepakatan atau kultur-kultur yang biasa digunakan programmer yang memang sehari-hari membuat aplikasi Golang gitu. Nah, di sini ada dua opsi sebenarnya. Jadi ada package ini ya, Golang Migrate ini ya. Atau opsi lain kita bisa tetap pakai Liquibase atau Flyway yang biasa kita gunakan di project Java, tapi dikerjakan secara standalone, artinya tidak di-embed di dalam aplikasi ya. Nah ini nanti mungkin saya jelaskan di artikel terpisah ya. Tapi ini ada dua opsi juga ya untuk database migration. Kemudian untuk ORM ya, ORM sebetulnya di Golang ada GORM namanya, Golang ORM ya. Nah ini GORM. Tapi ini juga banyak dikritik juga ya, katanya bloated lah, bikin berat lah gitu ya. Jadi saya tidak akan pakai ini ya, tidak akan pakai. Jadi kita menggunakan package standarnya aja. Jadi kita akan coba kalaupun dibilang painful ya sepainful apa gitu ya. Kalaupun jangan-jangan ternyata enak gitu ya, atau doable gitu ya. Jadi database SQL, dia punya package namanya database SQL. Nah di sini ini untuk connect ke database dan untuk melakukan query gitu. Memang ini kelihatannya low level sekali ya, jadi kita jalanin SQL kemudian dapat result berupa tabular, tapi ya kita coba dulu aja, oke. Nah jadi ini tadi ada package SQLX kalau nggak salah kemarin, Golang SQLX. Nah ini katanya extension di atas tambahan-tambahan dari Golang database SQL gitu. Nah ini mungkin kita pakai tapi mungkin juga tidak ya. Jadi nanti kita explore lagi lah gitu ya. Oke, jadi stacknya jadi kira-kira seperti itu. Untuk di sisi yang ke depan yang generate HTML, untuk routing tadi kita pakai standar. Kemudian untuk untuk generate HTML kita menggunakan tadi antara TMPL atau standard library. Kemudian untuk akses database kita menggunakan ini database SQL aja dulu. Nanti kalau kurang atau ini mungkin nanti kita explore juga lah ini bagaimana gitu ya. Kemudian untuk ORM kita nggak pakai ya, ORM kita nggak pakai. Database migration nanti kita lihat lagi seberapa ini siapa tadi, Go Migrate tadi ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup di sini dulu aja untuk teknologi stack ya. Atau mungkin kita ini dulu deh, bikin struktur folder ya. Tadi Mkadir Go e-wallet ya. Nah gini. Nah kita akan starting biasanya kita bikin Go mod init ya. Nah start project biasanya kita ini dulu deh, Go mod init. Bener ya, mkdir Go e-wallet, cd Go e-wallet, kemudian Go mod init. Nah di sini kita bikin nama package-nya ya. Nah bikin nama package-nya biasanya kita menggunakan URL GitHub ya, github.com
kan ini ya, slash ini ya, nih. Nah, jadi di sini sebetulnya ke sini, tapi nggak harus sama sih. github.com/andymuhardin/go e-wallet. Nah, gini ya. Oke, kemudian kita buka Visual Studio Code. Nah, gini ya. Ini Go mode-nya sudah ada. Kemudian kita bikin main Go ya, touch main.go. Nah, jadi di sini main Go ini adalah main class kita untuk menjalankan aplikasi ya. Nah, di sini kita Go mode init. Nah, create Go module. Nah, gini ya. Ini hello world-nya. Mana ya? Atau kita masuk ke ini aja, blognya si Grafana blog. Ini juga saya ketemu kemarin bagaimana caranya membuat aplikasi web gitu ya. Ikutin aja di sini ya. Mana ya? Oh, ini yang lebih simpel aja deh. Go http start server. Nah, gini. Oke. Nah, kita bikin main ya. Kemudian, oh ini kita harus deklarasi package dulu ya. Package main, function main. Kemudian di sini, oke, ini boleh. Log. Nah, dia otomatis import ya. Println. Oke, kemudian kita registrasi HTTP ya. Kemudian kita butuh function main ya. Nah, function main ini function home ya, seperti ini. Ini kita import dulu. Kemudian kita start servernya ya, nih. Port numbernya ini 8080. Oke. Nah, sekarang kita coba jalanin. Nah, seperti ini ya. Starting our simple HTTP server. Kemudian kita coba browsing localhost 8080/. Nah, homepage. Nah, ini muncul ya. Seperti ini. Nah, berarti dia sudah jadi. Oke, starter project kita sudah jadi. Nah, nanti di video berikutnya kita akan membuatkan lagi handler functionnya. Kemudian mungkin kita bikin struktur lah ya untuk kita pisahkan supaya si handler ini dia masuk ke folder sendiri ya. Karena Karena nantinya namanya kita bikin aplikasi, kalau sudah cukup besar, si handler ini bisa ratusan nantinya ya. Jadi kalau misalnya kita tulis di dalam satu file, ya sebetulnya bisa aja, tapi ya maintenance-nya nanti pasti akan ribet gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin video untuk kali ini cukup sekian dulu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Nanti kita akan bikin untuk template-nya ya. Jadi dummy-dummynya dulu. Jadi yang penting si URL ini bisa diakses ya, URL yang tadi kita sebutkan di sini. Nah, ini di readme ya. Nah, jadi di sini kita sediakan dulu URL-nya walaupun di output-nya dummy, kemudian nanti baru dikit-dikit kita implement query-nya ke database gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.